Rizal Ramli melakukan uji materi terhadap presidensial threshold. Presidensial threshold adalah angka persentase seseorang bisa menjadi calon presiden. Dia ingin aturan itu dihapus sehingga setiap parpol bisa mencalonkan setiap orang menjadi calon presiden. Dia mengaku ingin pemilihan calon pemimpin di Indonesia lebih kompetitif. Sebenarnya ada satu lagi. Rizal Ramli mengklaim pernah didukung oleh parpol untuk menjadi capres. Tapi hal itu tidak terwujud karena terbentur presidensial threshold. Presidensial threshold saat ini adalah 20%. Dan melihat niat Rizal Ramli agar setiap parpol bisa usung calon sendiri, artinya dia mau persentasenya menjadi 0%. Atau, malu-malu tapi mau. Dia mau nyapres tapi dengan jalan yang lebih mudah. Jadi pertanyaannya, dia gugat ini karena ingin semua parpol bisa usung capres atau karena dia yang sudah kebelet ingin nyapres? Hasilnya, MK tidak menerima judicial review diajukan Rizal Ramli karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review atas norma presidensial threshold. Aturan itu dinilai Rizal mengganjal dirinya jadi capres. Namun saat diminta bukti dukungan itu, Rizal Ramli tidak bisa membuktikan. Pokok permohonan pemohon tidak bisa dipertimbangkan. Mengadili permohonan pemohon tidak dapat diterima, kata Ketua MK Anwar Usman. Presidensial threshold adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas. Seandainya memang benar didukung parpol atau gabungan parpol, pemohon satu mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bukti dukungan itu ke MK, kata Hakim MK Arief Hidayat. Rizal menilai para hakim konstitusi tidak memiliki bobot intelektual. Para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang memadai untuk mengalahkan pandangan kami, kata Rizal Ramli. Rizal Ramli meyakini sistem presidensial threshold sebesar 20% merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal yang merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan sosial ekonomi rakyat. Menurutnya, saat ini di seluruh dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tetapi tidak ada pembatasan semacam presidensial threshold. Akibat sistem tersebut, kekuatan uang menjadi sangat menentukan bagi pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem demokrasi kriminal adalah para bandar cukong yang membantu biaya menyewa parpol, pollster, public relations, dan kampanye di media sosial sang calon. Begitu calon menang, dia lebih mengabdi kepada para bandar dan cukong, melupakan kepentingan nasional dan rakyat. Seluruh hakim MK yang berpikiran picik dan kupet itu menghindar dari pembahasan yang sangat penting dengan cara menolak posisi legal standing Rizal Ramli, kata Rizal Ramli. Namanya juga kalah dan gugatan ditolak, wajar kalau Rizal Ramli merasa kecewa. Apalagi kalau keinginannya presnya begitu kuat membara. Mendengar kabar ini ibarat makan rendang daging tapi ternyata lengkuas. Masa MK harus nuruti semua pandangan dia? Begini, saya malah ngeri kalau presidensial threshold dibuat jadi 0%. Ini artinya semua parpol yang terdaftar bisa mengusung calon masing-masing. Kalau ada 15 parpol, maka akan ada 15 capres dan cawapres. Apalagi kalau dulu pernah sampai ada 30-an parpol. Apakah artinya akan ada 30-an paslon? Ini pemilu atau ikut kontes Miss Universe? Kalau tidak ada presidensial threshold, takutnya malah rame-rame bikin parpol baru. Yang punya banyak duit, mau berkuasa, bikin parpol baru, dan nyapres. Di Amerika Serikat saja parpol disederhanakan jadi 2, artinya paslon cuma 2. Lebih simpel, pemilu tak perlu sampai 2 putaran. Rakyatnya tidak perlu pusing memilih paslon yang bejibun banyaknya kayak mau milih menu makanan di restoran. Pilih A atau B, kalau bukan A artinya B dan sebaliknya.
Justru kalau presidensial threshold 0%, berpotensi munculnya calon pemimpin haus kekuasaan, yang cuma mikirin berkuasa, terutama yang tidak berkompeten. Apalagi yang gak pernah ngaca. Jelas-jelas bobrok dan jeblok tapi tak tahu malu mau nyapres. Orang-orang seperti ini bakal tersaring dengan presidensial threshold. Dan jangan lupa juga, kelompok radikal yang belum musnah total dari negara ini. Bisa-bisa mereka ikutan bikin parpol baru atau nebeng di parpol lain dan usung calon sendiri. Mau jadi apa negara ini? Bagaimana menurut Anda?